Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Termasuk syirik beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah nas yang disampaikan oleh musannif kitab Tauhid rahimahullah, yaitu surat An-Naml ayat 62. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Adakah yang selain Allah dapat mengabulkan doanya orang yang terdesak dalam kesulitan manakala dia berdoa kepadanya dan melepaskan keburukan serta kesusahan? Adakah yang dapat melepaskan kesusahan selain Allah dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Pensyarah menjelaskan, yubayyinu ta'ala annal musyrikina minal arabi wa nahwihim qad alimu annahu la yujibu al-mudtar wa yakshifu as-su'a illa Allah wahdah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa kaum musyrikin dari Arab maupun selain dari Arab qad alimu, sama-sama telah mengetahui, annahu la yujibul mudtarra, bahwasanya tidak ada yang bisa mengabulkan doanya orang yang tengah terdesak kesulitan, dan tidak ada yang bisa melepaskan kesusahan illallahu ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu saja. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan alaihim fi ittikhadhihim as-sufa'a min dunih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian itu
untuk membantah kaum musyrikin ketika mereka menjadikan yang selain Allah sebagai pemberi syafaat selain dari Allah. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, a ilahum ma'allah, yakni yaf'alu dzalik. Adakah sesembahan yang lain di samping Allah yang bisa berbuat demikian? Ini adalah bantahan hujjah untuk membantah kaum musyrikin yang sesungguhnya mereka telah tahu bahwa selain Allah tidak mungkin ada yang bisa mengabulkan doanya orang yang sedang terdesak oleh kesulitan. Tidak ada yang bisa melepaskan kesusahan kecuali Allah saja. Namun demikian mereka tetap meminta syafaat kepada yang selain Allah. Maka dibantah oleh Allah dengan firman-Nya ini. Dan di penghujung ayat Allah mengatakan ailahun ma'allah, bahwa tidak ada sesembahan yang lain selain Allah yang dapat melakukan itu semua. Fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil ittirar. Apabila berhala-berhala yang mereka sembah tidak mampu mengabulkan doa mereka pada saat mereka terdesak oleh kesulitan, maka la yasluh ay yaj'aluha syuraka'a lillah alladhi yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su'a wahdahu. Maka tidak layak mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doanya orang yang sedang terdesak kesulitan, manakala orang itu berdoa kepada Allah dan mampu melepaskan kesusahan-kesusahan yang menimpanya. Hanya Dia, Allah saja yang mampu untuk berbuat demikian. Jadi tidak layak selain Allah dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai tempat berdoa melepaskan kesulitan-kesulitan mereka. Wa hadza asahhu ma fussirat bihil ayah. Inilah tafsir ayat tersebut yang paling sahih. Kasabiqatiha, sebagaimana ayat sebelumnya. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, surat An-Naml ayat 60 sampai 61. Tadi surat An-Naml ayat 62. Ayat sebelumnya An-Naml ayat 60 dan 61. Allah berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Adakah selain Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit untukmu, lalu kami dengan air hujan itu menumbuhkan kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu tidak akan mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Ailahun ma'allah, adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Atau adakah selain Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat berdiam, menjadikan
sungai-sungai di celah-celahnya, dan menjadikan gunung-gunung sebagai pancang-pancang bumi. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan menjadikan pembatas antara dua lautan. Adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wala hiqiha, demikian juga ayat yang sesudahnya. Sesudah surat An-Naml ayat 62 ila qaulihi ta'ala, sampai dengan firman Allah Ta'ala, ammay yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allah amma yusyrikun. Atau adakah yang dapat memberikan petunjuk kepadamu selain Allah di dalam kegelapan-kegelapan baik di darat maupun di laut? Dan adakah yang mengirimkan angin untukmu sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah? Adakah selain Allah yang mengirimkan angin, di mana di dalam angin itu terdapat kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah? Begitu angin datang, ada kabar gembira bahwa sebentar lagi akan datang rahmat Allah. Air hujan turun, tumbuh-tumbuhan bergeliat atau menggeliat karena disiram oleh air hujan tersebut. Itu adalah sebagian di antara rahmat Allah. A ilahun ma'allah, adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Ta'ala Allah amma yusyrikun, maha tinggi dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Atau adakah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya lagi penciptaan itu? Dan adakah yang memberikan rizki kepadamu selain Allah dari langit dan bumi? Adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Katakanlah Muhammad, datangkan buktimu apabila kamu adalah orang-orang yang benar. Datangkan bukti-bukti kebenaranmu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini surat An-Naml ayat 63 sampai dengan 64. Ayat yang kita baca di dalam judul yang disampaikan oleh musannif rahimahullah adalah An-Naml ayat 62. Maka pensyarah selanjutnya mengatakan fata'ammal hadhil ayati, maka renungkanlah ayat-ayat ini. Surat An-Naml mulai dari ayat 60 sampai dengan ayat 64. Yatabayyanu laka anna Allah Ta'ala ihtajja 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu min qasril ibadati jami'iha 'alaih. Akan menjadi jelas bagimu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hujjah untuk membantah kaum musyrikin berdasarkan apa yang telah mereka akui, untuk membantah apa yang mereka ingkari. Apa yang mereka ingkari, yang diingkari oleh kaum musyrikin itu apa? Yaitu min qasril ibadati jami'iha alaih, yaitu pembatasan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah saja. Ini yang diingkari oleh kaum musyrikin. Padahal mereka sudah mengakui bahwa selain Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kekuasaan dari Allah. Tapi mengapa mereka mengingkari peribadatan hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Mengapa mereka masih juga beribadah dan memohon kepada yang selain Allah, padahal mereka tahu mereka tidak akan bisa mengabulkan apa-apa? Kama fi Fatihatil Kitab, sebagaimana disebutkan dalam
surat Al-Fatihah bahwa peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan qauluhu amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Adakah selain Allah yang dapat mengabulkan doanya orang yang terdesak oleh kesulitan manakala dia berdoa kepadanya, dan adakah yang bisa melepaskan kesusahan selain Allah dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Amat sedikit kamu ingat terhadap nikmat Allah. Yaqulu ta'ala dzikruhu, maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan amma tusyrikuna billahi khairun amma alladhi yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a an-nazil bihi anhu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyampaikan pertanyaan, adakah yang kalian jadikan sebagai sekutu Allah itu lebih baik, ataukah Allah yang kuasa untuk mengabulkan doanya orang yang terdesak oleh kesulitan manakala dia berdoa kepadanya, dan melepaskan kesusahan yang turun kepadanya, melepaskan darinya kesusahan yang turun kepadanya. Jadi berhala itu yang lebih baik atau Allah yang lebih baik? Wa qauluhu wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan firman Allah Ta'ala dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Yaqul, Allah Ta'ala menjelaskan di sini, yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa ahya yakhlufunahum, menjadikan sesudah kematianmu di muka bumi, menjadikan di antara kamu sebagai pengganti khalifah. Mereka hidup menggantikan orang-orang yang telah mati. Ini maksudnya wa yaj'alukum khulafa'al ardh, menjadikan kamu sebagai pengganti bagi generasi yang sebelumnya. Wa qauluhu a ilahum ma'allah, sedangkan firman Allah Ta'ala a ilahum ma'allah, adakah sesembahan yang lain di samping Allah? Yaqul, di sini Allah berfirman a ilahun siwahu yaf'alu hadhil asya' bikum wa yun'imu 'alaikum hadhihin ni'am. Adakah sesembahan yang lain selain Allah yang bisa melakukan hal-hal ini untuk kalian, yang bisa memberikan nikmat kepada kalian akan nikmat-nikmat ini? Ini maksud ilahun ma'allah menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qauluhu qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kalian ingat terhadap nikmat Allah. Yaqul tadhakkuran qalilan min 'azamatillah wa ayadihi 'indakum tadhkuruna wa ta'tabiruna hujajallahi 'alaikum yasira falidzalika asyraktum billahi ghairahu fi ibadatih. Maksudnya adalah ingatnya cuma sedikit terhadap keagungan Allah, terhadap kebaikan-kebaikan Allah yang ada di sisimu, yang Allah berikan kepadamu. Kalian hanya ingat dan mengambil ibrah dari hujjah-hujjah Allah yang diberikan untuk membantah kalian, sedikit saja kalian ingatnya. Kalian mengambil pelajaran sedikit saja
terhadap hujjah-hujjah Allah yang Allah sampaikan untuk membantah kamu. Oleh karena itu kamu menjadi orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam peribadatan kepada Allah. Nah, ini adalah pembahasan ayat nas yang kesekian kalinya di dalam bab ini. Jadi maksudnya tidak ada yang bisa mengabulkan doanya orang yang tengah terdesak oleh kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengapa mintanya tidak kepada Allah, istighatsahnya tidak kepada Allah, minta tolongnya tidak kepada Allah, justru kepada berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang tidak punya kemampuan apa-apa. Berikutnya qala al-musannif rahimahullah taala wa rawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'dhuhum qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Selanjutnya al-musannif pada nas yang terakhir dari bab ini, al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Imam Al-Hafidh At-Tabrani meriwayatkan, beliau membawakan sanadnya, annahu kana, bahwa sesungguhnya dulu pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang selalu mengganggu kaum mukminin. Maka sebagian di antara kaum mukminin, para sahabat Nabi, berkata kepada yang lain, qumu bina, mari kita beristighatsah, minta tolong kepada Nabi SAW untuk mengatasi orang munafik ini. Tapi beliau mengatakan nastaghithu bi Rasulillah, mari kita beristighatsah, sambat, kita adukan hal ini kepada Nabi SAW untuk mengatasi orang munafik ini. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, innahu la yustaghathu bi, sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, tidak ada istighatsah kepadaku, tetapi istighatsah itu hanya kepada Allah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, juga oleh Imam Ahmad dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, tetapi di sini oleh al-mualliq disebutkan hadisnya dhaif. Hadis ini dhaif. Terlepas dari itu masalah dhaif, kita akan mendengar atau akan membaca penjelasan dari pensyarah hadal kitab, yaitu penyusun kitab Fathul Majid. Beliau menjelaskan At-Tabrani huwal imam al-hafidh Sulaimanu ibnu Ahmad ibni Ayyub al-Lakhmi At-Tabrani sahibul ma'ajim al-thalathati wa ghairiha. Beliau Imam Tabrani itu adalah seorang imam al-hafidh, namanya Sulaiman ibnu Ahmad ibni Ayyub al-Lakhmi At-Tabrani, pemilik karya besar yang disebut Mu'jam, yang ada 3 Mu'jamnya, yaitu Al-Kabir, Al-Awsat, dan As-Saghir. Ada Al-Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Awsat, ada Al-Kabir, dan memiliki karya-karya yang lainnya. Rawa anin Nasa'i, beliau meriwayatkan hadis dari An-Nasa'i, juga dari Ishaq ibn Ibrahim Ad-Dabri, wa khalqin kathir, dan dari sejumlah orang yang banyak. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriyah. Imam Tabrani wafat pada tahun 360 Hijriyah. Rawa hadzal hadits an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Tadi dijelaskan bahwa hadis ini adalah dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Qauluhu annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin.
perkataan beliau bahwa ada pada zaman Nabi SAW seorang munafik yang mengganggu orang-orang mukmin. Beliau katakan, lam aqif ala ismi hadzal munafiq. Saya tidak tahu nama dari orang munafik ini. Qultu, saya katakan, yakni penulis Fathul Majid, beliau mengatakan huwa Abdullah ibnu Ubay. Dia adalah Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Kama sarraha bihi Ibnu Abi Hatim fi riwayatihi, sebagaimana dijelaskan secara terang oleh Ibnu Abi Hatim di dalam meriwayatkan hadis ini. Sekali lagi, wallahu a'lam bissawab. Qauluhu faqala ba'duhum, dalam hadis ini disebutkan faqala ba'duhum, maka sebagian di antara sahabat Nabi SAW berkata, ay as-sahabah, ba'duhum ay as-sahabah, para sahabat Nabi SAW. Sebagian sahabat Nabi berkata, siapa itu? Huwa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qauluhu qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Mari kita beristighatsah, minta tolong kepada Rasulullah untuk mengatasi orang munafik ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqdiru ala kaffi adahu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mencegah gangguan orang munafik ini. Jadi andai kata hadis ini benar, maka Abu Bakar ketika ngajak sahabat yang lain untuk minta tolong kepada Nabi dengan sebutan istighatsah, karena Abu Bakar tahu dan para sahabat tahu ini adalah sesuatu yang dalam kemampuan Rasulullah SAW untuk mengatasi gangguan orang munafik tersebut. Bukan Abu Bakar meyakini, bukan karena keyakinan Abu Bakar bahwa Nabi punya kemampuan yang itu hanya dimiliki oleh Allah. Bukan itu yang diyakini oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tahu bahwa ini adalah hal yang termasuk di dalam kemampuan Nabi untuk mengatasi orang munafik. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Nabi adalah orang yang punya pengaruh. Kalau beliau mengatakan sesuatu, maka orang munafik akan menjadi takut. Dan itu bisa wajar terjadi. Hatta di zaman kita sekarang ini ada orang yang kita anggap punya kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang berandalan, kita jadikan sebagai pengawal. Itu sesuatu yang wajar. Artinya masih dalam lingkup kemampuan manusia untuk melakukannya, bukan di luar lingkup kemampuan manusia, tetapi hanya menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya Abu Bakar ngajak kepada sahabat yang lain, mari kita sambat, minta tolong pada Nabi SAW untuk mengatasi orang munafik ini. Kalau itu adalah sesuatu yang khusus menjadi kewenangan Allah, maka Abu Bakar tidak akan mengajak para sahabatnya untuk minta tolong kepada Nabi. Sehingga istighatsah di sini adalah istighatsah dalam pengertian yang wajar antar sesama manusia, bukan sesuatu yang di luar kewenangan manusia. Qauluhu innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Kemudian sabda Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah istighatsah itu boleh dimintakan kepadaku, tidak boleh beristighatsah padaku, tapi istighatsah itu hanya ditujukan kepada Allah. Fihi an-nassu ala annahu la yustaghatsu bin Nabi SAW wala man dunahu. Dalam sabda ini terdapat nas bahwasanya tidak boleh istighatsah itu ditujukan kepada Nabi dan kepada yang selain Nabi, kepada manusia yang selain Nabi. Kariha sallallahu alaihi wasallam ayyusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi. Nabi tidak suka istilah atau lafaz ini digunakan untuk haknya Nabi. Nabi tidak suka, Nabi benci kalau istilah istighatsah ini dipergunakan terkait dengan haknya Nabi. Nabi merasa tidak berhak untuk istighatsah itu ditujukan kepadanya.
Wa in kana fi ma yaqdiru alaihi fi hayatih, meskipun itu sesuatu yang dalam kemampuan Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Tapi Nabi tidak suka kalimat ini disebutkan untuk Nabi. Kenapa? Himayatan li janabit tauhid, untuk menjaga tauhid, supaya tauhid itu terjaga tidak rusak, karena hanya satu kalimat yang mungkin akan bisa difahami secara salah oleh banyak orang. Maka Nabi jauh-jauh hari sebelumnya sudah membuat pagar saddu dzari'ah, menutup celah supaya tidak menjadi jalan bagi orang-orang kemudian menuju satu kemusyrikan. Maka Nabi mengatakan innahu la yustakhatsu bi, istighatsah itu tidak ditujukan kepada saya. Nabi tidak suka istilah ini disebutkan untuk beliau. Jadi dalam rangka untuk menjaga tauhid, wasaddan li dzara'i'asy syirki, dan untuk menutup celah-celah kemusyrikan, wa adaban wa tawadhu'an li rabbih, juga sebagai adab dan tawadhu'nya Nabi SAW di hadapan Rabbnya Allah SWT. Karena istighatsah itu hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Meskipun dalam hal yang itu menjadi kewenangan manusia, tapi kalimat ini tidak baik. Wa tahdhiran lil ummati min wasailis syirki, dan juga mengingatkan umatnya dari wasilah-wasilah yang bisa menjadikan orang terjerumus ke dalam kemusyrikan, baik dalam kata-kata maupun di dalam perbuatan-perbuatan. Fa idza kana hadza fima yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, kalau ini dalam hal yang Nabi punya kemampuan untuk melakukannya pada saat beliau masih hidup, fa kaifa yajuzu an yustaghatsu bi ba'da wafatihi, bagaimana boleh kemudian istighatsah itu ditujukan kepada Nabi sesudah wafat beliau, sedangkan pada saat hidup saja Nabi menolak. Padahal itu adalah sesuatu yang dalam kemampuan Rasulullah SAW untuk melakukannya, bukan khusus menjadi kewenangan Allah, tapi Nabi punya kemampuan untuk itu. Nah, kalau Nabi pada saat hidup saja mencegah hal itu dilakukan, apalagi sesudah beliau wafat. Wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illallah, dimintakan daripada beliau perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hal-hal yang di luar kemampuan manusia, apalagi orang sudah meninggal dunia, jelas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan apa-apa. Apabila orang meminta kepada orang mati meskipun itu Nabi, maka ini berarti telah melakukan pelanggaran terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Kama jara alaihi alsinatu katsirin minas syu'ara kal busiri wal bur'i wa ghairihim minal istighatsati biman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura, sebagaimana yang terjadi di banyak ungkapan para penyair seperti Al-Busiri, juga Al-Bur'i dan yang lain-lainnya. Di dalam syair-syairnya mereka melantunkan istighatsah kepada yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan madarat kepada dirinya, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat pada dirinya, tidak juga bisa melakukan, tidak juga mempunyai kemampuan untuk mematikan, menghidupkan dan membangkitkan orang yang mati. Tapi syair-syair itu dilantunkan istighatsah kepada yang selain Allah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Wa yu'riduna 'anil istighatsati bir rabbi al-'azim al-qadir ala kulli syai'in. Mereka justru berpaling, enggan untuk beristighatsah kepada Ar-Rabbul Azim, Allah Ar-Rabbul Azim,
yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Coba saja diperhatikan, banyak di antara orang-orang itu yang beristighatsah justru kepada yang selain Allah dan malah tidak mau beristighatsah kepada Allah. Berpaling untuk beristighatsah kepada Allah, alladzi lahul khalqu wal amru wahdahu, yang hanya kepunyaan Dia saja hak untuk mencipta dan hanya merupakan kewenangan saja hak untuk menetapkan syariat. Walahul mulku wahdahu, dan hanya kepunyaan Allah saja kekuasaan. La ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Wala rabba siwahu, tidak ada Rabb yang selain Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku sendiri mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kecuali sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini terdapat di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat bagi kalian dan tidak pula memiliki kemampuan untuk mendatangkan kebaikan. Itu Nabi SAW, apalagi yang selain Nabi. Fa'arada haula'i 'anil Qur'an, maka mereka itu berpaling dari Al-Qur'an. Wa'taqadu naqidha ma dallat 'alaihi hadhil ayatul muhkamat. Mereka berkeyakinan berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam ini. Wa tabi'ahum 'ala dzalika ad-dhalalu al-khalqul katsir wal jammul ghafir. Kemudian mereka diikuti dalam kesesatannya ini oleh banyak orang, oleh kumpulan yang sangat banyak di antara orang-orang di kemudian hari. Fa'taqadu asyirka billahi dinan, maka mereka berkeyakinan bahwa syirik kepada Allah itu sebagai agama. Syirik kepada Allah diyakini sebagai agama, sebagai peribadatan. Wal huda dhalalan, mereka meyakini bahwa hidayah itu justru mereka yakini sebagai kesesatan. Yang hidayah diyakini sebagai kesesatan, yang syirik diyakini sebagai ibadah, sebagai agama yang paling afdal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama a'zamaha min musibatin ammat bihal balwa. Betapa besar musibah yang telah menjadi betapa besarnya musibah yang menjadi bencana umum ini. Betapa besarnya musibah yang telah menjadi bencana umum ini, yaitu kemusyrikan. Kemusyrikan dianggap sebagai ibadah yang paling mulia, kemudian hidayah disebut sebagai kesesatan. Fa'anadu ahlat tauhid wa badda'u ahlat tajrid, fallahul musta'an. Maka mereka mengingkari, menentang ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid ditentang, yang menirukan pada kalimah tauhid ditentang, dan mereka membid'ahkan, menyatakan bahwa ahlut tajrid, orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah dan memurnikan ittiba'nya kepada Rasulullah SAW, mereka nyatakan sebagai amalan-amalan yang menyimpang, yang bid'ah menurut mereka. Fallahu al-musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi istighatsah kepada selain Allah hukumnya syirik. Demikian juga berdoa kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Dan dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, jika hadis ini sahih, pernah beramai-ramai ingin meminta tolong kepada Nabi SAW untuk mengatasi gangguan orang munafik, dan itu menjadi kemampuan Rasulullah untuk melakukannya. Tapi
karena Abu Bakar menggunakan istilah itu dengan istilah istighatsah, maka ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada saat Nabi hidup, apalagi Nabi sudah wafat. Nggak ada yang bisa istighatsah yang ditujukan kepada kuburan Nabi atau rohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu di luar kewenangan makhluk. Itu hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini saja. Nas'alullah lana wa lakumut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.